PSG juara Liga Champions. Ousmane Dembele layak raih Ballon d'Or. UEFA Super Cup, Tottenham Hotspur versus PSG. Ironi Mbappe tinggalkan PSG justru juara. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Melbourne City berhasil mengukir sejarah dengan meraih gelar juara I-League setelah mengalahkan rival sekotanya Melbourne Victory dengan skor tipis 1-0 di final yang digelar di IIME Park pada Sabtu malam. Gol cepat dari pemain depan Jonathan Cohen pada menit ke-10 menjadi penentu kemenangan yang membuat para pendukung City bersorak gembira di hadapan 29.902 penonton yang memadai stadion. Kemenangan ini menandai gelar kedua Melbourne City dalam 6 tahun terakhir, sekaligus membuktikan dominasi mereka di kancah sepak bola Australia. Final Liga Champions 2024-2025 mempertemukan PSG versus Inter Milan di Allianz Arena, Munchen. PSG sudah mampu unggul ketika laga baru berjalan 12 menit lewat Achraf Hakimi. Pasukan Luis Enrique mengadakan keunggulan di menit ke-20 lewat Désiré Doué. PSG unggul 2-0 saat jeda babak pertama. Selepas jeda, Désiré Doué bikin gol keduanya pada laga ini di menit ke-63, menjauhkan keunggulan PSG menjadi 3-0. Khvicha Kvaratskhelia membuat PSG semakin menjauh menjadi 4-0 berkat golnya di menit ke-73. Pesta gol PSG berlanjut. Sani Mayulu melepas sepakan yang tak terbendung Sommer di menit ke-86. PSG menang 5-0 untuk meraih gelar juara Liga Champions 2024-2025. Paris Saint-Germain berhasil mencetakkan sejarah baru dalam dunia sepak bola dengan menjadi tim pria Prancis pertama yang meraih quadruple, 4 gelar bergengsi dalam satu musim kompetisi. Di bawah arahan pelatih Luis Enrique, PSG sukses menjuarai Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions, dan yang paling bergengsi UEFA Champions League. Prestasi ini menjadikan PSG sebagai klub ke-9 di Eropa yang berhasil meraih treble kontinental dan tim kedua yang menyelesaikan quadruple dalam sejarah sepak bola dunia. Luis Enrique kembali menorehkan sejarah gemilang dalam dunia sepak bola dengan menjadi pelatih kedua bersama Pep Guardiola dalam sejarah yang berhasil memenangkan treble dengan dua klub berbeda. Setelah sukses membawa Barcelona meraih La Liga, Copa del Rey, dan UEFA Champions League pada tahun 2015, Enrique kini mengulang prestasi serupa bersama Paris Saint-Germain pada musim 2024-2025. Selain itu, Enrique menjadi salah satu dari 6 pelatih yang berhasil memenangkan Liga Champions dengan dua klub berbeda bersama nama-nama besar seperti Carlo Ancelotti dan Jose Mourinho. Khvicha Kvaratskhelia mencatatkan sejarah sebagai pemain asal Georgia pertama yang berhasil mencetak gol di final Liga Champions. Penampilan gemilangnya tidak hanya membawa kebanggaan bagi negaranya, tetapi juga mengukuhkan namanya sebagai salah satu pemain paling berpengaruh di musim ini. Kvaratskhelia berhasil meraih 4 medali juara dalam satu musim kompetisi, sebuah prestasi yang sangat langka dan membanggakan. Ia memenangkan gelar Serie A bersama Napoli, gelar Ligue 1 dan Coupe de France bersama PSG, serta gelar tertinggi di Eropa, UEFA Champions League. Achraf Hakimi tampil luar biasa bersama Paris Saint-Germain musim ini dengan catatan statistik yang mengesankan. Bek asal Maroko ini berhasil mencatatkan 23 kontribusi gol dan assist. Prestasi paling menonjol adalah performanya di Liga Champions UEFA, di mana Hakimi mencatatkan 9 gol dan assist dalam 17 pertandingan. Ia menjadi pemain pertama yang mencetak gol di babak perempat final, semifinal, dan final Liga Champions pada musim yang sama. Statistik ini menempatkannya sebagai bek dengan keterlibatan langsung dalam lebih dari 20 gol di Liga Champions sejak debutnya pada 2017. Désiré Doué, pemain muda berusia 19 tahun dari Paris Saint-Germain, mencetak sejarah baru di final Liga Champions 2024-2025 dengan menjadi pemain pertama yang berhasil mencetak 2 gol sekaligus memberikan 1 assist dalam satu pertandingan final Liga Champions. Dengan pencapaian ini, Doué bergabung dalam daftar eksekutif pemain yang mencetak lebih dari 2 gol di final Liga Champions pada abad ke-21 bersama nama-nama besar seperti Hernan Crespo, Filippo Inzaghi, Diego Milito, Cristiano Ronaldo, dan Gareth Bale. Ousmane Dembele kembali menunjukkan performa luar biasa di musim 2025 dengan catatan statistik yang mengagumkan. Dalam 54 pertandingan, ia berhasil mencetak total 35 gol dan memberikan 13 assist. Kesuksesan Dembele tidak hanya berhenti di angka statistik, tetapi juga berbagai gelar bergengsi yang berhasil ia raih bersama klubnya PSG. Musim ini,
Dembele telah memenangkan quadruple. Selain itu, performanya yang konsisten juga membuatnya menjadi kandidat kuat untuk meraih Ballon d'Or tahun ini, penghargaan tertinggi bagi pemain sepak bola dunia. Musim 2024-2025 menjadi musim yang berat Inter Milan. Meski tampil kompetitif di berbagai ajang, Inter harus rela menutup musim tanpa satupun gelar juara. Di kompetisi Serie A, Inter hanya tertinggal 1 poin dari Napoli yang keluar sebagai juara. Di ajang Liga Champions UEFA, Inter mengalami kekalahan telak 0-5 dari Paris Saint-Germain di partai final, yang menjadi salah satu hasil paling mengecewakan dalam sejarah klub. Selain itu, di Coppa Italia dan Supercoppa Italia, Inter juga gagal meraih gelar setelah kalah di babak semifinal dan final dari AC Milan. Kylian Mbappe menjadi salah satu yang pertama memberikan ucapan selamat kepada mantan klubnya, PSG, atas keberhasilan mereka menjuarai Liga Champions musim 2024-2025. Melalui unggahan di Instagram Story, Mbappe menulis, "Hari besar akhirnya tiba, selamat PSG." Momen ini terasa sangat ironis karena pada musim 2023-2024, saat Mbappe masih bertahan di PSG, Real Madrid yang berhasil mengangkat trofi Liga Champions. Namun, pada musim berikutnya setelah Mbappe pindah ke Real Madrid, PSG justru yang keluar sebagai juara. Pada tanggal 13 Agustus 2025 mendatang, dunia sepak bola Eropa akan disuguhkan pertandingan bergengsi UEFA Super Cup yang mempertemukan dua raksasa klub, Tottenham Hotspur dan Paris Saint-Germain. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Friuli Udine, Italia, sebagai pembuka musim kompetisi Eropa 2025-2026. Tottenham berhasil mengamankan tiket ke final setelah menaklukkan Manchester United dengan skor tipis 1-0 di final Liga Eropa. Sementara PSG melaju ke babak ini usai menggilas Inter Milan dengan skor telak 5-0 di final Liga Champions. Hakim Ziyech, gelandang serang asal Maroko, kini resmi menjadi agen bebas setelah meninggalkan klub Al Duhail SC. Keputusan ini membuka peluang baru bagi Ziyech untuk melanjutkan karirnya di klub lain, baik di Eropa maupun di liga lain yang tengah mencari pemain berpengalaman. Sebelumnya, Ziyech telah menorehkan prestasi di berbagai klub besar seperti Ajax, Chelsea, dan Galatasaray. Dengan usia 32 tahun, Ziyech masih memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi signifikan di klub manapun yang akan menjadi tujuannya berikutnya. Ajax Amsterdam secara resmi mengumumkan penunjukan John Heitinga sebagai pelatih kepala baru dengan kontrak hingga 30 Juni 2027. Heitinga yang sebelumnya berkarir sebagai pemain di klub-klub besar seperti Ajax, Atletico Madrid, dan Everton, kembali ke Ajax setelah 2 musim mengasah kemampuan sebagai asisten pelatih di Premier League Inggris bersama West Ham United dan Liverpool. John Heitinga diharapkan mampu membawa Ajax melanjutkan tren positif dan memperkuat budaya olahraga elit serta disiplin di dalam tim. RB Leipzig kini tengah menghadapi babak baru dalam pencarian pelatih kepala mereka setelah kegagalan negosiasi dengan Cesc Fabregas. Mantan pelatih Real Madrid Castilla, Raul, muncul sebagai kandidat kuat untuk mengisi posisi tersebut. Menurut laporan dari Bild, Leipzig telah melakukan kontak dengan Raul yang tengah mencari tantangan baru setelah meninggalkan posisinya di tim kedua Real Madrid. Hal ini menjadi angin segar bagi Leipzig yang ingin segera bangkit dari kekecewaan musim lalu dan memperbaiki performa tim. Timo Werner resmi kembali ke RB Leipzig setelah menyelesaikan masa peminjaman selama 18 bulan di Tottenham Hotspur. Penyerang asal Jerman berusia 29 tahun ini mencatatkan 3 gol dan 6 assist dalam 41 penampilan bersama klub Liga Inggris tersebut. Namun, Tottenham memutuskan untuk tidak menggunakan opsi pembelian permanen senilai 8,5 juta euro sehingga Werner harus kembali ke klub asalnya. Kembalinya Werner ke Leipzig menandai babak baru dalam karirnya, di mana ia diperkirakan akan segera mencari klub baru untuk tantangan berikutnya. Ryan Cherki dikabarkan semakin dekat dengan kesepakatan verbal untuk bergabung dengan klub raksasa Liga Inggris, Manchester City. Menurut laporan dari Transferfeed dan Goal, Cherki telah menyatakan persetujuan untuk pindah ke Etihad Stadium pada musim panas ini. Pemain berusia 21 tahun ini bahkan sudah melakukan komunikasi langsung dengan manajer Pep Guardiola yang diyakini sangat menginginkan Cherki. Transfer ini diperkirakan akan bernilai sekitar 40 juta euro yang menjadi angka yang cukup signifikan bagi Lyon untuk melepas sang pemain. Olympique Lyon telah mengajukan tawaran resmi kepada Junior Firpo, bek kiri berusia 28 tahun yang kini tengah dalam tahap negosiasi untuk bergabung dengan klub asal Prancis tersebut sebagai agen bebas. Kontrak Firpo bersama Leeds United akan segera berakhir dan Lyon berusaha keras untuk mengamankan tanda tangannya. Musim lalu, Firpo tampil impresif dengan mencetak 4 gol dan memberikan 10 assist dalam 35 pertandingan kompetitif, membantu Leeds United meraih promosi ke Liga Premier Inggris.
Negosiasi dengan Lyon diperkirakan akan selesai dalam beberapa hari ke depan. Pierre-Emile Horsburgh kini resmi menjadi bagian permanen dari Olympique Marseille setelah sebelumnya menjalani masa peminjaman sejak musim panas 2024. Tottenham Hotspur mengonfirmasi bahwa klausul dalam kontrak peminjaman mengharuskan Marseille untuk mengamankan tanda tangan gelandang bertahan asal Denmark ini secara permanen. Horsburgh yang berusia 29 tahun telah menjadi pemain kunci di lini tengah Marseille dengan penampilan sebanyak 30 kali di Ligue 1 dan 2 kali di Coupe de France musim ini. Antony, winger asal Brasil yang tengah menjalani masa pinjaman di Real Betis, baru-baru ini mengunggah pesan perpisahan yang penuh emosi kepada para penggemar klub La Liga tersebut. Dalam sebuah video yang diunggah di Instagram, Antony menyatakan bahwa masa peminjaman di Real Betis adalah salah satu bab terindah dalam hidupnya. Selama 6 bulan masa peminjaman, Antony berhasil mencetak 9 gol dan memberikan 5 assist dalam 26 penampilan, menunjukkan performa yang mengesankan dan membangkitkan kembali semangat dalam bermain sepak bola. Fede Valverde memutuskan untuk tidak bergabung dengan tim nasional Uruguay dalam pertandingan melawan Paraguay dan Venezuela pada awal Juni 2025. Keputusan ini diambil demi fokus pemulihan dan persiapan menghadapi ajang penting Piala Dunia antar klub yang menjadi target utama Real Madrid musim ini. Valverde yang telah mencatatkan lebih dari 5.000 menit bermain musim ini menjadi pemain dengan menit bermain terbanyak di klubnya, sehingga kebutuhan untuk menjaga kondisi fisiknya sangat krusial. Musim ini, Valverde tampil impresif dengan torehan 9 gol dan 8 assist. Barcelona mengambil keputusan final untuk tidak melepas Dani Olmo pada bursa transfer musim panas ini. Meskipun ada rumor kuat yang mengaitkan gelandang asal Spanyol tersebut dengan kepindahan ke Manchester City. Menurut laporan dari Diario Sport, klub Katalan sangat yakin bahwa Olmo akan menjadi sosok penting dalam skuad mereka musim depan. Keputusan ini juga didukung oleh pernyataan Deco yang menegaskan bahwa klub sudah mengetahui potensi besar yang bisa diberikan oleh Olmo dan berencana memaksimalkan kontribusinya. Barcelona semakin serius dalam upaya mendatangkan kiper muda berbakat Espanyol, Joan Garcia. Pemain berusia 24 tahun ini dilaporkan telah memberikan lampu hijau untuk bergabung dengan klub raksasa Katalan tersebut setelah mendapatkan jaminan dari pelatih Hansi Flick. Awalnya, Barcelona berencana membeli Garcia dengan harga sekitar 25 juta euro dan meminjamkannya ke klub lain. Namun situasi kini berubah seiring dengan ketertarikan langsung dari tim utama. Keputusan Garcia ini menjadi sangat krusial karena akan menentukan masa depan posisi penjaga gawang di Barcelona. Fernando Torres, mantan striker legendaris Atletico Madrid, resmi memperpanjang kontraknya sebagai pelatih tim Athletic B hingga tahun 2027. Dengan kontrak baru ini, Atletico Madrid berharap Torres dapat terus memberikan kontribusi positif dan membawa tim muda mereka meraih prestasi yang lebih gemilang di masa depan. Perpanjangan kontrak ini diumumkan secara resmi oleh Atletico Madrid dan disaksikan oleh Miguel Angel Gil, salah satu petinggi klub yang menegaskan komitmen jangka panjang klub terhadap pengembangan tim di bawah arahan Torres. Tottenham Hotspur secara resmi mengumumkan bahwa mereka telah mengaktifkan klausul pemberian wajib dalam perjanjian pinjaman Kevin Danso dari klub Lens, sehingga pemain bertahan asal Austria ini kini menjadi bagian permanen dari skuad Spurs. Nilai transfer yang dilaporkan mencapai 25 juta euro, menandai investasi besar Tottenham untuk memperkuat lini belakang mereka. Kevin Danso sebelumnya menjalani masa peminjaman selama musim 2024-2025, di mana ia tampil sebanyak 15 kali dan memberikan kontribusi penting dalam perjalanan Tottenham meraih gelar Europa League. Ange Postecoglou menghadapi keputusan penting terkait masa depannya di klub yang akan diambil pekan depan. Meskipun berhasil membawa Spurs meraih trofi pertama mereka dalam 17 tahun dengan memenangkan Liga Eropa, posisi Postecoglou justru berada dalam resiko besar. Hal ini disebabkan oleh performa buruk Tottenham di Liga Premier musim ini yang mencatatkan rekor terburuk dengan 22 kekalahan sepanjang musim. Keputusan ini menjadi sorotan karena meskipun ada keberhasilan di kompetisi Eropa, hasil buruk di Liga Domestik menimbulkan ketidakpuasan di kalangan manajemen klub. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.